Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk semester ini nanti kalian semuanya akan diskusi dengan saya, khususnya mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan. Sebelum saya masuk ke materi perkuliahan, alangkah lebih baiknya saya bahas tentang kontrak perkuliahan dari mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan terlebih dahulu. Oke, sebelum saya masuk ke kontrak perkuliahan, ini profil saya sudah ada di link di mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan. Intinya nanti kita diskusi untuk mata kuliah ini. Nama saya Muhammad Badrul. Nanti untuk diskusi kalian bisa langsung dari e-learning ya. Kita diskusi langsung dari e-learningnya, atau boleh nanti kalian bikin grup di WhatsApp-nya. Selanjutnya untuk materi-materi nanti akan saya share juga di YouTube. Selanjutnya untuk materi tambahan seperti software ataupun contohnya penelitian, artikel ilmiah dan yang lain-lainnya yang menunjang dari mata kuliah ini sudah saya share di Google Drive, nanti tinggal kalian download saja. Di e-learningnya pun sudah saya share juga di situ untuk linknya. Oke, ini kurang lebih untuk e-learning dari mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan 119F01. Oke, kompetensi dasar dari mata kuliah ini, mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan arahnya kalau di outline skripsi ada outline penelitian ilmiah. Untuk outline penelitian ilmiah bisa kalian buat dalam bentuk kelompok, berapa orang, contohnya 3 orang, atau nanti kalian bisa bahas outline ilmiah, outline penelitian ilmiah tersebut, contohnya kalian bisa bikin untuk individu. Artinya untuk outline skripsinya kalian bisa ngambil untuk individu, ataupun contohnya nanti kalian bisa berkelompok. Kompetensi dasar dari mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu memahami tentang konsep sistem penunjang keputusan. Konsep dari sistem penunjang keputusan itu sendiri. Selanjutnya, harapannya kalian bisa mampu menganalisa permasalahan dengan menggunakan proses pengambilan keputusan, di mana permasalahan itu sendiri pada prinsipnya dikategorikan menjadi 3. Yang pertama ada permasalahan terstruktur, di mana pemecahan masalahnya nanti kalian bisa buatkan sistem atau aplikasi. Yang kedua ada permasalahan semi terstruktur, di mana solusi permasalahannya nanti bisa menggunakan bantuan dari komputer dan harus ada campur tangan dari pihak manajemen. Selanjutnya yang ketiga ada permasalahan tidak terstruktur, di mana permasalahan di sini nanti pemecahannya harus memperoleh bantuan dari si pengguna itu sendiri atau si user itu sendiri. Dalam hal ini adalah top management. Nah, untuk mata kuliah sistem penunjang keputusan, permasalahan yang nantinya akan dibahas adalah yang bisa dipecahkan dengan menggunakan mata kuliah ini adalah permasalahan semi terstruktur. Dalam artian ada permasalahan yang nanti bisa untuk solusinya, untuk solusi permasalahannya bisa menggunakan bantuan dari komputer. Dalam hal ini adalah model yang nantinya harus kalian gunakan, plus harus ada campur tangan dari pihak manajemen itu sendiri. Artinya komputer itu sendiri, aplikasi yang kalian buat ini sebagai tool saja, dalam artian sebagai penunjang. Nah, untuk keputusannya tetap ada di pihak manajemen. Mahasiswa mampu menerapkan teknik pengambilan keputusan dengan menggunakan suatu pemecahan masalah, baik contohnya nanti kalian menggunakan di multi attribute decision making, ada beberapa metode yang masuk kategori ini, atau nanti kalian bisa membahas tentang multi objective decision making. Oke, ada beberapa metode yang masuk dalam kategori multi attribute decision making dan multi objective decision making. Oke, nanti akan banyak kita bahas terutama di mata kuliah ini. Tentunya ada beberapa metode yang nantinya harus kalian kuasai. Oke, sistem penunjang keputusan. Akhir perkuliahan, mahasiswa dapat menggunakan suatu metode dan pemodelan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Seperti yang sebelumnya tadi sudah saya bahas, untuk solusinya, solusi yang nantinya bisa kalian gunakan, kalian bisa membahas tentang multi attribute decision making. Ada beberapa metode yang masuk dalam kategori multi attribute decision making itu sendiri, atau nanti kalian bisa membahas tentang multi kriteria decision making.
Oke, untuk sumber referensi yang sangat disarankan untuk kalian baca, ada beberapa sumber referensi yang sangat disarankan untuk kalian baca. Yang pertama, karangan dari Diana, metode dan aplikasi sistem mendukung keputusan, penerbitnya Budi Utomo, Yogyakarta, tahun 2018. Selanjutnya yang kedua ada Febriana Sari, metode dalam pengambilan keputusan, sama CV Budi Utama Yogyakarta tahun 2018. Di sini ada beberapa metode yang nantinya bisa kalian gunakan. Selanjutnya Lita Asriati Latif, Muhammad Jamil dan Said H.I. Abbas, buku ajar sistem mendukung keputusan, teori dan implementasi, CV Budi Utama Yogyakarta tahun 2018. Selanjutnya Diki Novriansah dan Sarjan David, multi kriteria decision making. Di sini lebih membahas tentang MCDM pada sistem penunjang keputusan tahun 2017. Selanjutnya Didik Nugraha Utama, sistem penunjang keputusan, filosofi, teori dan implementasi, Garuda Wacana, Yogyakarta tahun 2018. Selanjutnya kalian bisa membahas juga, bisa membaca Diki Novriansah, konsep data mining versus sistem pendukung keputusan. CV Budi Utama, Yogyakarta tahun 2014. Selanjutnya yang terakhir di sini saya tambahin satu sumber referensi, yaitu Statistik Ekonomi Konsep Teori dan Penerapan, UI Press Malang 2017. Ini bahkan sudah ada e-booknya. Nah, untuk yang nomor 7 ini sumber referensi di sini saya lebih fokus untuk ke penarikan sampel dan populasi. Nah, untuk penarikan sampel dan populasi kalian mau menggunakan metode yang mana? Nanti dikupas tuntas di sumber referensi yang ketujuh ini. Kurang lebih untuk covernya seperti ini untuk yang Diana. Selanjutnya Febriana Sari, metode dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya Lita Asriati Latif, e-booknya covernya seperti ini. Selanjutnya multi kriteria decision making, Diki Novriansah. Selanjutnya sistem penunjang keputusan, filosofi, teori dan implementasi. Selanjutnya konsep data mining versus sistem penunjang keputusan, Diki Novriansah. Yang berikutnya statistik ekonomi, konsep, teori, dan penerapan. Ini kurang lebih untuk sumber referensi yang nantinya bisa kalian gunakan. Oke, pokok pembahasan di mata kuliah ini ngebahas tentang apa aja. Pertemuan 1 nanti membahas tentang teori dan konsep sistem penunjang keputusan. Selanjutnya pertemuan kedua nanti kita sharing tentang pembuatan keputusan. Di pertemuan ketiga nanti lanjut tentang pemodelan yang ada di sistem penunjang keputusan. Pertemuan keempat bahas tentang lingkup decision support system dan expert system, apa bedanya antara decision support system dan expert system. Selanjutnya pertemuan 5 pemodelan decision support system dengan metode, salah satu metode yang ada yaitu menggunakan metode AHP. Pertemuan ke-6 nanti ada studi kasus penerapan pengambilan keputusan dengan menggunakan metode AHP. Pertemuan ke-7 review materi, pertemuan 8 ujian tengah semester. Selanjutnya di pertemuan 9 nanti kita diskusi tentang rancang bangun sistem penunjang keputusan. Pertemuan ke-10 kita review, kita ngebahas tentang pengembangan model sistem penunjang keputusan. Pertemuan ke-11 nanti kita diskusi tentang sistem basis data. Pertemuan ke-12 nanti saya bahas tentang program teknik pengambilan keputusan, program linear. Ini banyak dibutuhkan oleh pihak manajemen, dalam hal ini adalah pihak manajer. Gimana caranya terutama contohnya kalau di perusahaan contohnya pabrik contohnya dan yang lain-lainnya, gimana caranya memaksimalkan sumber daya yang ada dengan sumber manusia yang terbatas atau sebaliknya. Selanjutnya pertemuan ke-13 ngebahas tentang teknik pengambilan keputusan, kriteria majemuk. Terakhir nanti ngebahas tentang teknik simulasi. Selanjutnya nanti ada review materi dan terakhir tulis. Oke, ini kurang lebih untuk materi yang nantinya akan dibahas di materi tentang sistem penunjang keputusan itu sendiri. Oke, harapan saya nanti kalian sudah bisa membuat proposal penelitian. Proposal penelitian di sini nanti harusnya bisa kalian gunakan untuk pengambilan keputusan, terutama nanti pada waktu kalian ngebahas tentang penelitian, yaitu deskripsi. Biasanya mata kuliah sistem penunjang keputusan ini biasanya diperoleh oleh mahasiswa semester 7. Jadi harapan saya setelah kalian belajar mata kuliah ini, nanti kalian bisa bikin proposal penelitian yang nantinya bisa kalian bahas, yang bisa kalian angkat nanti di deskripsi kalian. Minimal ada proposalnya, proposal yang kalian buat. Boleh nanti menggunakan salah satu metode di multi attribute decision making atau multi kriteria decision making. Oke, nanti proposal ini dipresentasikan di pertemuan ke-13 dan pertemuan ke-14.
Oke, untuk untuk penjabaran lebih detailnya nanti akan saya bahas di materi pertemuan berikutnya. Oke, demikian penjelasan tentang kontrak perkuliahan mata kuliah ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.